menjadi tidak nyaman. Ketika tidak nyaman dia akan memunculkan konflik di dalamnya. Bisa di posisi bencana, kemudian konflik semakin tidak enak sih. Ya betul. Jadi yang disebutkan di poin tersebut ada balita, anak-anak, kemudian ibu hamil, lansia dan disabilitas itu merupakan kelompok rentan yang sesegera mungkin untuk dapat diselamatkan dalam kondisi bencana atau dalam kondisi bahaya, gitu ya. Karena terhadap 5 itu yang lebih tidak bisa menolong dirinya, bahasa saya seperti itu nih. Kalau bapak-bapak ini bisa toh naik lari banter kalau bisa toh, bisa. Tapi kalau kemudian balita senajan bisa melayu banter tapi arti arena gitu. Walaupun dalam lokasi bencana itu biasanya sudah ada titik-titik petunjuk untuk tempat evakuasi. Biasanya seperti itu gitu. Gambarnya mau melayu nih loh. Pernah lihat ya? Biasanya warnanya hijau, betul ya? Oke. Itu adalah kelompok-kelompok rentan, sehingga dari kelompok-kelompok rentan itulah yang kemudian kita lakukan identifikasi awal dulu untuk mengetahui berapa jumlah. Karena terhadap balita itu juga perlu ada susunya, atau makanan-makanan khusus untuk balita, termasuk anak-anak, ibu hamil. Kalau lansia mungkin cenderung lebih bisa makan apapun, tapi kebutuhan dari lansia ada nggak tadi Pak Kadesnya gimana? Kerugian sampai 1 miliar dan kerusakan akses jalan terputus. Terus Hanya rumah rusak dan akses jalan terputus. Terputus. Ada korban? Nggak ada. Ringan berat, luka ringan rumah apa luka berat? Nggak ada. Aman berarti ya? Nah, untuk kebutuhan mensahnya perlu mengadakan posko. Posko. Berarti apa yang perlu ditangani, apa penyelidik menjadikan apa? Kamu tanya nanti di sini korlapnya. Karena kamu berangkat otomatis yang di korlap sudah menyediakan senjata apa? Demikian kamu lapor sini, demikian laporan dari asesmen yang kamu lakukan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan atas asesmen kita yang pesan. Ya. Oke, siap. Laporan saya telah kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Oke, ya kan? Kamu terus korlap. Masuk. Kalau sudah perlu didapat tindakan itu sama nih. Ulang.
Bapak kaninya belut, woi. Ya, hati-hati. Oh no. Tidak berani. Wis. Bantu.
Pertanyaan ya. Tarik siapa pokoknya sih? Sami dagelan namanya. Sami dagelan. Vlog. Ngulang-ngulang. Nanti kopinya enak nanti. Halo. Sorry. Nanti munggah nama nih. Pulang untuk para dulu. Oh. Oh, tuh,
Wes. Cukup ya. Mumpung saya ketemu dengan adik kawan semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sekali lagi, selama 4 hari pastinya sudah membayangkan, oh ternyata relawan Tagana itu seperti itu. Coba kebayang Tagana itu seperti apa? Tugasnya apa? Utama di dapur umum. Dapur umum, lainnya? Kebersamaan bersama teman-teman untuk kebencanaan. Tagana tidak hanya di dapur umum, tim reaksi cepat, terus satgas logistik, terus memang nggak usah diapakan, dilakukan bisa. Tagana mengajarkan kedisiplinan. Kalian merasa tambah disiplin? Apa yang dirasakan? Disiplin tambah, terus apa? Tanggung jawab. Ketiga, kebersamaan yang kerasa banget ya. Solidaritas luar biasa. Tepat waktu ya. Siapa yang kemarin kena hukuman? Semua. Jadi push up makanan sehari-hari ya. Tambah siap, luar biasa. Tadi, oh ternyata Tagana itu ada pada saat pra bencana. Sebelum bencana itu kita lakukan mitigasi namanya ya. Terus yang kedua pada saat tanggap darurat, gitu ya. Apa yang dilakukan? Dinas Sosial, Kementerian Sosial itu punya tanggung jawab di dapur umum. Tarik kesan lagi, Polri, ya. Jadi nanti ada satu kesatuan. Oh, Polri ngapain, Kemensos ngapain, sana kesehatan PU semuanya gerak. Tapi kita di Kementerian Sosial adalah memastikan korban itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu kita Tagana itu memastikan korban yang terdampak itu terpenuhi apa? Kebutuhan dasarnya apa? Sandang, papan, pangan. Bayangkan mana stretet ya, oke. Bayangkan stretet dulu ditempel sari itu kebakaran sampai berpuluh-puluh rumah. Yang dilakukan adalah membuat posko, gitu ya, posko bencana. Kita langsung gerak posko bencana dibuka, harus ada administrasi tulis semuanya.
siapa yang mau memberikan bantuan dan sebagainya. Terus didata. Makanya tadi tim reaksi cepat, ya. Kita harus segera cepat melihat siapa korban di situ. Oh si A di mana? Sementara dititipkan di sana kan untuk rumah. Sementara dia mengungsi di rumahnya B. Maknya gimana? Oh ya, kita cari makan. Pastikan dia makan. Baju tinggal satu yang dipakai. Kita cari bantu untuk baju. Intinya adalah keren nggak, mulia nggak, betapa mulia panjenengan, yaitu menjaga harga diri, martabat manusia, betul nggak? Iya coba, orang yang terdampak, kalau nggak kita yang bantu, dia akan terlantar. Makanya negara hadir dengan menggandeng semua komponen yang ada, termasuk teman-teman Tagana. Semboyan Tagana ada, we are the first to help. Apa artinya? We are, kita, the first, pertama kali membantu. Saya pertama membantu ketika ada bencana. Saya pertama kali hadir. Tapi untuk DU, dapur umum ternyata di manage, dikelola. Mulai dari menu. Kemarin latihan nggak DU? Kita bisa bikin SPPG ya. Iya, ini terlatih semua. Jadi teman-teman Tagana itu ketika dinas sosial punya gawe besar, orang ono duit iso mbah piye carane duit sakmene ono tamu sakmene. Ya sudah. Dengan keahlian mereka uang 50.000 untuk mau 100. Bisa aja itu. Caranya gimana? Oh bikinkan kolaan gede ya udah selesai. Tapi disitulah bukan hanya sekedar dapur umumnya ya, tetapi bagaimana kita mengelola tim. Ada tim untuk persiapan, terus cerita dapur umum. Ada di persiapan, terus apa lagi? Pengolahan, terus packing, terus distribusi. Mbak yang cantik sudah bisa. Itu satu komando. Jadi memang kita mengikhlaskan diri untuk diatur, dikomando, satu komando. Kemarin ketika saya akan panggil Tagana Temanggung, kalian jawab apa? The first to help. Bu, kalau bisa bahasa Inggris, Bu. Saya the first to help. The first to help. Boleh. One corps, one rule, one comment. Gitu nih. Ini kan saya panggil Tagana Temanggung. Kalau are you ready? Jawabnya yes. Kalau Tagana Temanggung, coba tak coba. Tagana Temanggung. Are you ready? Yes. Luar biasa. Inilah hasil teman kembalikan berarti. Tepuk tangan semua. Pelatihan kemarin saya pesankan, siapkan fisik dan mental. Kamu sengaja di drone. Kan udah lepas semua atribut kalian gitu kan, mesti sebetulnya jangan sosok aku tuh CEO beton, ngapain aku harus rangka gitu ya. Itu masih lepaskan itu semuanya. Di sini kalian ada gelas kosong gitu ya, gelas kosong untuk menerima kucuran air ilmu ini teori langsung praktek. Kalian belum di puncaknya, ini puncaknya nanti jam berapa? Jam 12. Rahasia. Ke sana itu benar. Berarti kita ada rame. Jangan saya bocor. Saya pun pernah ngalami Pak di Rindang. Rindang itu di barak
jam 12 malam itu lagi enak-enak tidur. Padahal ada sempitan pertama harus jawab, "Bos siapa?" gitu ya. Sempitan siapa? Masih tidur. Jadi dalam keadaan gelap semuanya dibuka ya ono sing masih meluk bantal, ada yang enggak karuan. Asik kali itu. Mental, kemudian kesiapan kita. Kan kalian kemarin praktik dalam situasi normal. Bayangkan itu dalam kondisi bencana. Tahun 2012 Tagana kita diuji untuk backup. Apa? 2012 ada apa? Merapi. Ya, kita di Sewuan sana. Saya merasakan saya sholat tuh gini goyang. Dan kita buka dapur umum. Tapi kita harus turun karena bukan debu Pak, pasir sama kerikil. Dan 1 jam kita turun meletus ya. Luar biasa. Tapi itu saya hanya berdoa, ya Allah kuatkan relawan kami, ya Allah kuatkan. Karena betapa beratnya itu, ya kan? Setelah itu korban kita ikut evakuasi kita. Luar biasa. Itu yang saya melihat betapa mulianya. Sehingga sekali lagi sadarkan teman sekalian, tidak semua orang diberi amanah oleh Allah sebagai relawan. Banggalah kalian yang nanti besok akan dikukuhkan sebagai tagana. Gak semua orang dapat ini kesempatan untuk mendarmabaktikan bagi masyarakat kita yang membantu, yang minta tolong, minta bantuan, butuh bantuan bukan. Mereka nggak minta bantuan tapi butuh bantuan orang lain kita. Sekali lagi semoga 4 hari kemarin betul-betul sudah diserap minimal secara global. Oh ya betul apa yang disampaikan kami kemarin waktu pembukaan, bahwa betul Tagana itu bukan karyawan. Tagana adalah relawan, orang yang ikhlas menolong, bukan Tagana, bukan karyawan. Tali asih yang diberikan oleh Kementerian Sosial adalah sebuah bentuk apresiasi, istilahnya apa ya namanya, ikatan batin lah, ikatan batin supaya ada hubungan batin antara teman-teman di sini dan Kementerian Sosial. Itu aja, gak seberapa, tapi itu membuat membuktikan bahwa kita adalah bagian dari Kementerian Sosial. Gitu. Andai Dinas Sosial ada anggaran, pasti pengukuhannya bukan di sini, pelatihan di sini, tapi pengukuhannya di mana Pak? Iya, di mana tuh? Sentul Hambalang sana. Wah, itu. Semoga aja ya. Siapa tahu Pak Didi kita punya anggaran sehingga ini semuanya akan dibawa ke sana. Bangga sekali. Saya masuk di Training Center Tagana Pusat ya. Yang belakang sudah merasakan, kita lihat di sana. Ya, saya bayangkan dulu tuh kayaknya mau digembleng lagi itu ya enggak. Kita hanya meningkatkan rasa nasionalisme kita, gitu. Kemudian kemarin sempat karena gerakan mereka ini diakui, dilihat oleh Kementerian Sosial, sehingga beberapa teman diberi kepercayaan untuk support sekolah rakyat, gitu ya. Kemudian sebagai apresiasi juga Bupati kita mengalokasikan anggaran untuk perlindungan BPJS ya. Berikan payung istilahnya. Ketika hujan, teman-teman sudah kagum payung. Kemudian kemarin juga teman-teman dari BIDA menyampaikan apa saja sih yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Apa saya bisa berkontribusi? Sangat bisa. Bahwa tahun 2026 ini saya sudah mencanangkan target setiap desa 1 puskesos, pusat kesejahteraan sosial. Itu adalah gerai aduan.
Jadi misalnya ya, tetangga saya merasa aku tuh miskin, tapi negara kok urung maning apa-apa ya aku. Saya butuh makan. Dia datang ke puskesmas, Pak, kula miskin. Dari petugas sudah cek ke lapangan, betulkah dia miskin? Cek semuanya, dari rumahnya, dari asetnya, dari kebutuhan hidupnya seperti apa. Gitu. Jadi berani. Atau tuk datang ke puskesmas, Pak, tanggi kula nika Pak, mobilipun sekawan ning tasih pikantuk bantuan sosial, bisa diadukan di puskesmas. Tadi saya lihat di Desa Kerawitan Candiroto, di sana banyak aduan. Ada aduan keluar dari BPJS Kesehatan, ada aduan kalinya tersumbat, ada aduan jalannya rusak. Kalau sosial itu ada aduannya terkait dengan bansos, banyak. Itu terbuka lewat Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Saya bisa siapa? Ya, bilang ke Pak Kades, saya bisa Pak, saya masuk di tim Puskesosnya karena saya tagana. Oh nggak bisa. Oh berarti jadi kan yang di back office sama front office. Ini sekali orang-orang gajinya. Di situ membantu desa untuk menerima aduan. Nah, untuk Temanggung sengaja puskesmas itu kami targetkan sampai mana? Oh iya, saya tak mau cas dulu aja. Ya Bapak itu sudah sampai Sigandul, alhamdulillah sangat ingin bergabung dengan Tagana Temanggung termasuk adik sekalian. Monggo nanti kita santai aja ya, dan bapak kita itu santai aja. Apalagi ternyata bapaknya pernah di sana menyampaikan hal-hal yang apa yang diinginkan setelah teorinya sudah diterima. Pak, ternyata di desa itu perlu ada dokumentasi Bu, logistik gitu misalnya ya. Karena untuk kreatif itu kan rawan longsor. liput Mas, dulu saya macan ya Mas. damel konten itu. Nah ini kelompok-kelompok relawan itu sudah banyak di Temanggung alhamdulillah, sehingga adik-adik sekalian nggak asing dengan penanganan bencana gitu ya. Di Temanggung selain bencana longsor, bencana kebakaran, tidak kalah pentingnya adalah bencana banjir, ya sedikit lah. Bencana kekeringan, kita punya peta rawan kekeringan banyak. Saya dulu, masa sih di Bulu ada kekeringan? Iya Bu. Oh iya, pas kemarin nggak ada air. Nah sehingga nanti pastinya ketika jadi Tagana ada daftar jadwal kapan dengan dropping air bersih itu. Dan tiap hari sampai tangki airnya sampai kalau bisa jadi capek itu ya. Ya, alhamdulillah sekarang banyak lembaga-lembaga lain, pihak lain yang ikut juga berpartisipasi untuk dropping air. Langganan itu di Toko Pucang. Langganannya Mas Julia. Sampai teman-teman ini ibu sana udah sayang banget, wis nyiapke kopi, nyiapke jadal macam-macam. Ditunggu, dikangenin ya. Luar biasa. Udah gitu aja kita udah puas. Untuk Temanggung, skala Temanggung kita pernah ke mana yang daerah Kandangan dulu itu Kedopokan ya. Kedopokan karena tanah bergerak gitu ya. Terus yang tiap hari, tiap tahunnya juga ada gerakan tanah itu justru di daerah Penisurat. Mana tuh yang rumahnya gini? Penisurat? Mana Mas? Yang rawan longsor? Tahu kan? Karangmuni, ya? Hah? Karangmuni kan? Itu wah, kalau lihat
Sewu, Kepala BPD, Pak Camat Cadirat, Lega di Barat. Demi Bapak. Senior Tagana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagana Temanggung. Lali. Tagana Temanggung. Are you ready? Yes. Ya, hormati Bapak Temanggung, Pak Gustiawan, teman-teman Karak BPD, Pak Toto dan Pak Camat Caniroto. Luar biasa, karena Tagana selalu di hati begitu ya, sehingga beliaunya berkenan hadir dan kami Jamsos. Saya Pak Bupati, malam hari ini kami haturkan terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak berkenan hadir menyapa kita semuanya. Mohon tepuk tangan dong. Inilah putra-putra Bapak yang sudah digembleng hampir 4 hari dan di niat awal mereka siap untuk menjadi relawan Temanggung, siap untuk membantu Pemkab Temanggung ketika ada bencana. Nanti Bapak bisa misalnya kesan pesan mereka lucu, kadang sambil merengut, sambil gak karuan nalu-nalu mereka. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan terima kasih Bapak selama kegiatan ini, fasilitas support Pak Bupati untuk kegiatan ini luar biasa matur suwun, sehingga kegiatan Diklat Dasar Tagana Muda Temanggung sudah berjalan dan insya Allah besok akan ditutup. Nah sebenarnya penutupan Pak Bupati karena Pak Bupati banyak agenda sih kan, ya udah nanti akan wakil kan atau seperti apa monggo nanti itu. Dan kami haturkan Bapak, memang relawan itu tidak ada gaji. Silakan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pak Sekdim dan jajaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati Mas Kalak BPD, Mas Toto, dan juga senior di Tagana Mas Camat Caniroto. Senior merasa senior. Isunya seperti itu, saya secara belum verbal sih ya. Teman-teman perwakilan dari Kem Pendakian se-Kabupaten Temanggung, teman-teman Tagana senior, pastinya anak-anakku peserta pendidikan dasar Tagana Muda tahun 2026. Apa tadi Bu? Tagana Temanggung. Are you ready? Yes. Kelingnya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, mohon maaf sebetulnya undangan saya besok. Cuman besok kebetulan berbarengan undangan acara Merti Dusun di Tlotowiro Wansari. Dan tadi sebetulnya dijadwalkan di jam 19.30 20.00, makanya jenengan le maam rada telat di Ngapura. Nek pas. Jadi, tadi pagi saya bersama Pak Camat Caniroto ngecek jembatan yang kemarin roboh. Alhamdulillah sama Pak Kalak BPD, pengajuan kita tidak sampai 1 bulan sudah diapresiasi BNPB. Mulai dari tadi sudah mulai pengerjaan jembatan Beli
Moga-moga permintaan kita jembatan beli dari BNPB bisa dihibahkan ke BPBD Kabupaten Temanggung. Ya, setelah itu saya ke Semarang, BPK, alhamdulillah kita dapat WTP lagi. Wajar tanpa pengecualian di laporan hasil pemeriksaan. Moga-moga tidak diadministrasi dok, tapi real faktanya moga-moga benar seperti itu. Allahumma amin. Sore saya takziah di Gentan. Sepulang dari Gentan, makanya agak terlambat, tadi ada kecelakaan di Keranggan. Kebetulan tadi belum ada yang membawa si korban, tak masukin ke mobil dinas, tadi tak bawa ke RSUD. Terus di kantor pelaporan lagi, teman-teman petani tembakau tadi barusan koordinasi ke Jawa Timur berkaitan dengan akan adanya revisi peraturan pemerintah tentang kesehatan, yang mana di situ akan mengganggu petani kita. Revisi maksimal kandungan kadar tar dan nikotin. Di revisi itu intinya kadar tarnya itu maksimal 10 mg, kadar nikotinnya maksimal 1 mg. Sementara tempat kita itu untuk kadar nikotinnya itu di atas 3 mg, kadar tarnya itu di atas 30 mg. Yang mohon doanya teman-teman, karena apapun kalau dilihat dari sisi kesehatan memang kurang baik merokok. Tapi ketika kita pasca malam ini yang dingin luar biasa seperti ini, nek karo udut enak apa-apa. Ini kalian belum boleh ngerokok. Jadi apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Sosial dan para pendamping, dan pastinya terima kasih pada adik-adik anak-anakku sekalian yang mana malam ini sudah melaksanakan pendidikan dasar Tagana Muda hari ketiga, insya Allah penutupan besok pagi. Pastinya di pendidikan ini sudah banyak yang diberikan oleh para senior-senior. Mohon apa yang sudah diajarkan pada anak-anakku semuanya bisa diaplikasikan di lapangan. Intinya sih sebetulnya kesiapsiagaan, kecepatan di belakang pangan, dan bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana. Kan membuat katanya. Tapi apapun apresiasi kepada anak-anak saya yang mau menjadi relawan, moga-moga benar ini panggilan hati, tidak ada tendensi yang lain-lain. Biasanya cok panas-panas tak yayan, nek lokasane semangat 45 saya suwi terus berat asalnya 6 likur engko setahun dari 20 urung tahun dari 15 urung tahun dari 5 patang tahun entek. Harapan saya tidak. Sebetulnya rasa kemanusiaan kita terhadap saudara-saudara kita yang lain itu kan sudah ada di hiroh kita. Tagana ini adalah salah satu wadah, mewadahi jenengan agar segala keinginan jenengan berkemanusiaan kepada orang lain ini bisa terukur dan bisa diaplikasikan dengan baik. Tanpa berorganisasi saya pikir nggak begitu paham caranya nulungi wong itu piye, caranya ngadeni wong itu piye. Tapi ketika kita sudah berorganisasi seperti ini, jadi semuanya akan bisa tertata. Anak-anakku sekalian, ini adalah tugas mulia. Tidak banyak anak-anak muda sebaya kalian mau dididik seperti ini menjadi relawan Tagana. Kalian adalah yang terbaik dari ribuan anak-anak di Kabupaten Temanggung. Semoga pengalaman di pendidikan ini bisa ditularkan kepada orang lain, dan paling tidak bisa memancing kawan-kawan kita, saudara-saudara kita agar bisa berbuat seperti kalian semua. Dalam menanggulangi kebencanaan, pastinya kami di Pemkab Temanggung
Taganya dinas sosial, Pak Kala BPBD nggak bisa sendiri, mesti harus ada kalian semua. Dan saya sudah menguasai betul keberadaan Taganya di Kabupaten Temanggung dan BPBD di Kabupaten Temanggung sudah banyak membantu, apalagi di internal kabupaten, di eksternal pun luar biasa. Beberapa kali bencana terakhir, yang paling terakhir kalau tidak salah di Aceh, kerjasama yang baik antara Tagana dan BPBD. Alhamdulillah waktu itu saya juga ikut minat di SD Tamiang. Masakannya Tagana ya lumayan gitu. Sacel pekerjaannya di luar memasak juga luar biasa dan kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa di Aceh Tamiang. Inisiasi kita untuk membangun, untuk merevit SD infrastruktur pendidikan di Aceh itu adalah pionir dan satu-satunya kabupaten yang memulai merevitalisasi sekolah di daerah bencana khususnya di Sumatera. Itu yang semut di tengah lautan. Tapi harus kalian ingat, gajah di depan mata juga harus kelihatan. Kadang biasanya yang gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi semut di tengah lautan kelihatan. Beberapa kadang sok mikir kalau hidup-hidup bulan, tapi yang gajah di depan mata itu harus kelihatan. Mohon maaf saya mengkritisi sedikit teman-teman relawan. Harapan saya relawan ini relawan lahir batin, tidak hanya relawan berseragam. Kapan gagah mau nulung wong berseragam tekoni dari badan Rampung. Entah-entah mau foto. Ya jujur saja saya kurang apresiasi. Banyak mau seragam mulai kompak nih tekanin disik di masyarakat yang lagi terkena bencana, isih tangisan yang sampean wis bergerak. Minimal bisa mengurangi tangis. Apapun saudara-saudara kita pas kena bencana itu biasanya sih dipikir kesehatan karo nyawa. Nek wis dirasa sehat, nyawanya sudah tidak terancam, biasanya mikir bandan. Makanya dengan hadirnya kalian semuanya paling tidak nantinya bisa mengurangi beban siapapun yang lagi terkena bencana. Jadi saya sudah sampaikan kesiapsiagaan dan kecepatan di lapangan, dan juga jadi mengedukasi kepada masyarakat berkaitan dengan mitigasi bencana. Harapan saya pastinya nantinya kalian semuanya akan ada di satu grup atau melalui media yang lain, rasa dadak diundang. Kalau itu memang ada sebuah kejadian yang membutuhkan bantuan orang lain saja. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan relawan berseragam. Audiensi itu pulau gagah-gagah buang main. Lurang urin, kuator irung, kual bakal bayi. Masa tak takon, nah begini semang pas sama langsung nakon orang kata, betul bertos pak. Jangan, eman. Jadi kita harus menjaga diri kita sebagai relawan, kita harus menjaga institusi pastinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang lagi terkena bencana. Izin, mohon maaf ini saya tidak sok-sokan. Cuman saya memang belum pernah tergabung dalam BPBD atau Tagana Mas Topal. Ketika gempa di Jogja di tahun 2006, saya hampir 1,5 bulan saya dropping sayuran ke Jogja. Makanya ketika itu di Radio Sonora Jogja, radio khusus waktu itu. Jadi Radio Sonora itu awalnya radio umum, tapi ketika bencana memang Radio Sonora itu waktu itu konsen menginfokan kejadian update detik per detik kejadian bencana gempa di Jogja waktu itu. Akhirnya terconnecting. Saya dulu terkenal di Jogja menjadi Radio Sonora itu Agus Sayur. 1,5 bulan saya dropping sayur dari Temanggung semua waktu itu.
Jadi jam 2-3 pagi datang, kita buka di lapak depan toko saya. Pagi-pagi sudah diambil masyarakat sekitar dan kita bagi waktu itu. Yang lain kita dropping ke Bantul, dropping ke Prambanan, dan sedikit ke Klaten. Nah, ketika ada bencana Merapi waktu itu, kita juga dropping sayuran sampai mobil kita 3 ketinggal di Kinarejo, Bu. Di kecamatan ini Kinarejo, kecamatannya Pakem. Ya, di Pakem toh. Di Pakem karena kita ketakutan lari. Di depan basecamp Sikunang itu sudah embun, sudah beku dan meresap. Di depan sendiri di perkampungan dan -1. Sedangkan bagi tahun 2023 itu saat kami blokir juga sampai 8 tapi saya
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi yang beragama non-muslim, mohon berkenan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'minu wa yu'afil mayyitah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas curahan rahmat, hidayah dan perlindungan-Mu, atas izin dan ridha-Mu. Seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen dan pelatihan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Temanggung tahun 2026 dapat terlaksana dengan lancar, aman, dan selamat hingga hari penutupan. Ya Allah yang Maha Membimbing, jadikanlah ilmu, keterampilan, dan pembinaan mental yang telah diterima oleh para peserta
Selama rekrutmen ini sebagai bekal yang bermanfaat. Tanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam di dalam jiwa mereka agar mereka siap mengemban amanah sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana dan penanganan masalah sosial. Ya Allah yang Maha Mempersatukan, kuatkanlah tali persaudaraan, jiwa karsa dan sinergi di antara anggota Tagana yang baru saja dikukuhkan dengan para pembina, dinas sosial, serta seluruh elemen relawan kemanusiaan. Jadikanlah kami semua satu kesatuan yang kokoh, yang bergerak cepat secara komprehensif sewaktu bencana terjadi dan hadir membawa ketentraman di tengah masyarakat. Ya Allah yang Maha Melindungi, kami menyadari bahwa medan pengabdian di masa depan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kami memohon bimbingan, kekuatan fisik, ketangguhan iman, dan keselamatan-Mu bagi seluruh anggota Tagana dalam menjalankan setiap tugas mulia kelak. Lindungilah mereka, lindungilah keluarga mereka, dan lindungilah negeri kami dari segala mara bahaya. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami sampaikan terima kasih dan berdoa setinggi-tingginya kepada para panitia, instruktur, pembina, dan semua pihak yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi menyukseskan kegiatan ini. Catatlah segala lelah dan dedikasi mereka sebagai amal jariah yang berlipat ganda di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kekhilafan kami selama penyelenggaraan kegiatan ini. Terimalah doa dan permohonan kami, karena hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan Komandan Apel. Apel Pendidikan Dasar Taruna Muda Kabupaten Temanggung, Jumat 12 Juni tahun 2026 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat. Break. Tegak. Break. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Ya